lagi bersama aku Filia Azra Putri dan teman aku Dan aku Mawati. Nah, kami dari program studi pendidikan non formal Universitas Bengkulu. Hari ini kita akan membedah sebuah buku nih yang berjudul Parenting with Love and Logic karya Dr. Foster, Cline and Jean Fay. Nah, buku ini bukan hanya berbicara tentang cara menjadi orang tua, tapi juga bagaimana menumbuhkan anak yang bertanggung jawab melalui cinta dan logika. Menarik banget kan teman-teman? Yuk kita kupas per babnya. Nah, buku ini ngajarin kita gimana caranya jadi orang tua atau pendidik yang penuh cinta dan tegas. Cocok banget buat kamu yang nanti bakal kerja di PKBM, komunitas belajar atau fasilitator keluarga di daerah terpencil. Yuk kita mulai dari identitas buku. Oke, buku yang ada di depan ini teman-teman berjudul Parenting with Love and Logic and Teaching Children and Responsibility. Penulisnya Dr. Foster dan Cline and Jean Fay. Nah, tahun terbitnya ini edisi diperbarui nih teman-teman tahun 2006. Nah, edisi pertamanya itu terbit pada tahun 1990. Penerbitnya sendiri itu dari Nav Press, Colorado Springs. Nah, jumlah halaman buku ini berjumlah kurang lebih 350 halaman. Oke teman-teman, kita langsung kupas dari bab pertama. Nah, bab pertama ini langsung aja nih langsung disampaikan oleh kamu. Boleh dong dijelasin bab satu ini berisi tentang apa sih? Nah, pada bab 1 ini membahas tentang parenting, joy or nightmare. Di bab pertama ini, Cline dan Fay membuka mata kita tentang realitas menjadi orang tua, kadang penuh kebahagiaan, tapi juga bisa menjadi mimpi buruk. Mereka mengajak kita bercermin lewat kisah-kisah lucu, namun nyata tentang orang tua yang kewalahan menghadapi anaknya di tempat umum. Pesannya sederhana, kalau orang tua hanya mengandalkan amarah atau ancaman, maka hubungan yang seharusnya hangat justru bisa berubah menjadi medan perang kecil di rumah. Nah, selanjutnya itu, buku ini menegaskan bahwa menjadi orang tua bisa kembali menyenangkan jika kita menggunakan cinta yang bijak dan logika yang lembut. Anak-anak akan belajar tanggung jawab bukan dari hukuman, tapi dari kesempatan untuk berpikir dan mengalami akibat logis dari tindakannya. Intinya, parenting is not punishment, it's partnership. Nah, baiklah. Untuk bab selanjutnya itu akan disampaikan oleh Kak Filia. Oke, thank you Mawar. Ternyata dari bab 1 itu intinya parenting is not punishment but it's partnership. Lanjut ke bab 2, di sini pada subbab ini berjudul Mission Possible, yaitu Raising Responsible Kids. Nah, di bab ini membawa kita ke misi besar teman-teman, bagaimana menumbuhkan anak yang bertanggung jawab, di mana penulis ini membedakan 3 tipe orang tua. Yang pertama ada helikopter yang terlalu melindungi atau drill sergeant yang teratur, mengatur, dan konsultan yang menjadi mitra berpikir bagi anak. Nah, tipe ketiga inilah teman-teman yang diusung oleh metode Love and Logic, di mana orang tua sebagai pembimbing yang memberikan arahan, pilihan, dan konsekuensi nyata ke anak-anaknya. Nah, di sini kita diajak untuk memahami bahwa anak harus belajar dari kesalahan kecil sejak dini agar tidak terjebak dalam kesalahan besar saat dewasa. Seperti kata mereka, lebih baik anak belajar dari jatuhnya sepeda sekarang daripada jatuh dalam hidup saat nanti dewasa. Bijak banget kan? Nah, selanjutnya kita langsung kupas dari bab 3. Mungkin Mawar boleh melanjutkan untuk di bab 3 berisi apa sih? Oke, pada bab 3 itu mengenai responsible children feel good dan selfless. Bab ini menjelaskan bahwa anak-anak yang merasa baik tentang dirinya akan lebih mudah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Cline dan Fay menyebut konsep the legitimate of self-concept, yaitu 3 penopang harga diri: merasa dicintai, merasa mampu, dan merasa bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Nah, lewat contoh sehari-hari, buku ini mengajarkan perbedaan antara pujian dan dorongan.
Anak kita butuh kata kamu hebat setiap saat, tapi butuh diyakinkan bahwa dia mampu mencoba dan belajar. Jadi alih-alih berkata, wah bagus banget gambarnya, kita bisa bilang kamu pasti bangga dengan hasil gambar itu. Sederhana tapi bermakna. Nah, untuk bab selanjutnya itu bab 4. Apa sih isinya, Kak? Oke, di bab 4 ini berjudul Children Mistakes Are Their Opportunities. Nah, di sini bab favorit banyak orang tua. Di sini penulis mengatakan bahwa kesalahan anak bukanlah bencana, tapi peluang emas untuk belajar. Saat anak gagal, biarkan ia merasa akibat logisnya dengan empati, bukan kemarahan. Misalnya, ketika lupa membawa bekal, jangan buru-buru mengantarkannya ke sekolah. Biarkan saja ia belajar mengingat untuk membawa bekal di keesokan harinya. Konsep ini membantu anak mengembangkan tanggung jawab internal, di mana orang tua bukan lagi penyelesaian masalah, tapi mentor kehidupan. Anak belajar bahwa setiap keputusan membawa konsekuensi. Nah, disitulah logika dan cinta bertemu. Menarik ya untuk bab 4. Boleh dong kita langsung lanjut ke bab 5, isinya apa nih Mawar? Oke, pada bab 5 ini tentang setting limit to thinking work. Nah, bab 5 ini membahas bagaimana cara menetapkan batasan tanpa perlu berteriak. Kuncinya adalah menggunakan thinking word, bukan fighting word. Misalnya daripada berkata, jangan nonton dulu. Orang tua bisa bilang, TV boleh dinyalakan setelah PM selesai. Kalimatnya tetap bagus, tapi memberi ruang untuk berpikir. Ruang untuk anak berpikir. Dengan cara ini, anak merasa dihargai dan belajar mengontrol perilakunya sendiri. Kita tidak lagi menjadi polisi yang menegakkan aturan, tapi pemimpin yang mengajarkan logika sederhana. Setiap pilihannya punya bakal. Nah, oke, untuk bab selanjutnya itu bab 6. Apa sih pembahasannya, Kak? Nah, di bab 6 ini judulnya Gaining Control Through Choices. Nah, di bab ini konsep love and logic terasa paling kuat. Anak-anak diberikan kebebasan dalam batas yang aman. Misalnya, kamu mau pakai sepatu merah atau hitam hari ini? Nah, pilihan sederhana itu tadi melatih anak untuk merasa memiliki kendali dari dalam dirinya. Nah, penulis menekankan bahwa memberi pilihan bukan berarti kehilangan kendali, tapi justru menciptakan kerjasama yang sehat. Anak yang terbiasa diberi pilihan akan lebih mudah mengelola emosi dan tanggung jawabnya sendiri. Nah, lanjut dong, kita langsung ke bab 7, bahasanya apa nih? Oke, Kak. Pada bab 7 ini mengenai the concept of success and empathy with consequence. Nah, kata Klein dan Klein mengingatkan bahwa kunci sukses dalam pendidikan anak bukan pada konsekuensi itu sendiri, melainkan pada empati. Anak yang dimarahi saat gagal akan defensif, tapi anak yang diterima dengan empati justru belajar dari kesalahan. Misalnya, ketika anak menumpahkan susu, alih-alih berteriak, kita bisa berkata, wah tumpah ya sayang, yuk kita bersihkan bareng. Nah, anak merasa didukung, bukan dihakimi. Dan pelajaran tanggung jawab pun melekat dengan lembut di dalam hati. Baik, selanjutnya itu pada bab 8 itu membahas apa? Nah, kita udah sampai di bab terakhir, yaitu Light Camera Parenting. Nah, bab terakhir ini seperti ajakan untuk bereaksi. Nah, menjadi orang tua ibarat sutradara dalam film kehidupan anak, di mana itu perlu latihan, kesabaran, rasa humor. Nah, tidak ada orang tua yang sempurna, tapi semua bisa belajar menjadi lebih baik setiap hari. Klein Fay menutup bukunya dengan pesan optimis. It's never too late to start. Artinya, tak peduli sejauh apa kita merasa gagal sebagai orang tua, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan membangun cinta yang logis. Parenting bukan perjalanan singkat, ini petualangan seumur hidup. Dan buku ini adalah peta yang perlu kasih untuk mencari perjalanan. Nah, teman-teman, kita udah ada di
Betul, bedah buku ya. Ternyata udah selesai nih kita bedah buku dari bab 1 sampai bab 8. Dan ternyata isinya bagus banget ya Mawar. Benar sekali. Balik banget sama keadaan orang tua di keadaan yang Gen Z lagi berat banget berpikir secara logika. Nah teman-teman, itu tadi bedah buku dari aku Filia dan rekan saya Mawar. Semoga untuk teman-teman yang dengar itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.